Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Anselmus Samo MSC dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan ke-30. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini seperti jalan yang sempit dan menanjak? Banyak rintangan, godaan, bahkan kelelahan yang membuat kita ingin berhenti. Namun di tengah semua itu, Yesus mengajak kita hari ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 24. Kata berjuanglah dalam Injil hari ini berasal dari kata Yunani agonisete, akar kata dari agonia, perjuangan, pertarungan hidup mati. Artinya, masuk ke dalam kerajaan Allah bukan perkara mudah. Bukan soal berapa sering kita ke gereja atau seberapa kegiatan rohani yang kita lakukan, melainkan seberapa sungguh kita berjuang dalam kasih dan kesetiaan setiap hari. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus menulis kepada umat di Roma bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ini luar biasa. Karena bahkan dalam kelemahan dan perjuangan kita, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri di jalan yang sempit itu. Roh Kudus menjadi kekuatan bagi orang yang mau setia, walaupun harus menempuh jalan sulit. Santo Agustinus pernah berkata, jalan kepada kemuliaan adalah jalan yang sempit, tetapi lebar bagi hati yang penuh cinta. Artinya jika hati kita dipenuhi kasih, maka jalan yang sempit pun terasa lapang. Sedangkan mereka yang menolak kasih dan hanya mementingkan diri sendiri akan mendapati jalan itu tertutup bagi mereka. Yesus juga mengingatkan bahwa banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Mengapa? Karena mereka terlambat sadar. Mereka mengenal Tuhan hanya secara dangkal. Tahu namanya, tahu ajarannya, tetapi tidak hidup dalam relasi kasih yang mendalam. Pintu sempit itu bukanlah tanda bahwa Allah pelit rahmat, melainkan ajakan agar kita serius menanggapi kasih-Nya. Paus Fransiskus dalam homili di Kasama Santa Marta 25 Oktober 2016 pernah mengatakan, pintu yang sempit adalah Yesus sendiri. Bukan soal peraturan, tetapi soal perjumpaan pribadi dengan Dia. Jadi kuncinya bukan seberapa keras kita berusaha secara manusiawi, tetapi seberapa sungguh kita hidup dalam relasi dengan Kristus, pintu menuju hidup yang kekal. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita sedang melewati jalan sempit, perjuangan dalam keluarga, kesulitan ekonomi, pergumulan batin, atau bahkan luka batin yang belum sembuh. Namun jalan sempit itu bisa menjadi jalan rahmat jika kita menjalaninya bersama Tuhan. Mari kita belajar dari Santo Yudas dan Santo Simon yang baru saja kita rayakan kemarin. Mereka berani menempuh jalan kerasulannya dengan setia, bahkan sampai mati demi Injil. Mereka tahu jalan sempit itulah jalan menuju sukacita sejati. Dalam hidup rohani, jalan sempit berarti yang pertama, mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetap jujur meski bisa mengambil keuntungan. Setia dalam doa ketika tidak merasa nyaman. Mencintai tanpa pamrih meski tak sanggup. Santa Teresa dari Lisieux berkata, jalan kecil menuju surga adalah jalan cinta yang sederhana dan setia. Itulah jalan sempit, setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Saudara-saudari, mari hari ini kita renungkan di bagian mana dari hidupku Tuhan sedang mengajakku melewati jalan sempit.
Apakah aku berani melangkah bersama Dia, atau aku masih mencari jalan pintas? Percayalah, di ujung jalan sempit itu ada pelukan kasih Allah yang menunggu kita. Karena seperti dikatakan Santo Paulus hari ini, mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah akan dimuliakan bersama Kristus. Roma 8 ayat 30. Maka jangan takut dengan jalan sempit, karena di sanalah kita akan menemukan keluasan kasih Allah yang memerdekakan. Berkatalah yang mau keseturunan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.